Panel cerita dilanjutkan, dengan memperlihatkan King Feng, yang saat ini berjalan di tengah hutan, dalam kondisi hujan yang turun dengan deras. Seperti biasa, dia mengitari hutan lebih dalam, sembari mengaktifkan skill invisible-nya, agar dirinya tidak diketahui oleh musuh, ataupun pemain yang lain. Sesaat King Feng berjalan ini, dirinya kemudian menoleh ke kiri, saat mendengar suara seseorang, yang sedang memuji seorang nona muda. Suara itu mengucapkan selamat pada nona itu, karena telah naik level hingga level 3. Jadi, berhubung nona muda sudah mencapai tujuannya, pria tersebut kemudian meminta imbalan, sesuai janji yang telah ia buat terhadapnya. Pria itu dengan sopan meminta, untuk memenuhi janji itu sekarang. Ya, mereka adalah Lizzie dan partinya, serta Mao Lijun, yang merupakan orang yang ingin mendapatkan 5 juta yuan, dengan membantu Lizzie untuk menaikkan levelnya. Setelah mendengar pertanyaan Mao Lijun ini, Lizzie kemudian memintanya untuk jangan khawatir, dan balik bertanya, apakah menurut Mao Lijun, dirinya yang merupakan anak pemilik industri Dajiang, tidak akan mampu membayar sejumlah uang yang sedikit itu. Lizzie melanjutkan, bahwa dirinya akan kembali ke dunia nyata sekarang, jadi dia kemudian memberikan nomor teleponnya ke Mao Lijun, agar dia bisa menghubungi Lizzie secara langsung, saat dirinya juga keluar dari game ini. Dan Lizzie juga menambahkan, untuk jangka hidup yang dapat diperdagangkan, Lizzie akan membayar Mao Lijun, dengan jumlah 10.000 yuan, jika Mao Lijun bisa menukarnya dengan setiap jangka hidup. Shadow nampak menyimak pembicaraan mereka, tanpa diketahui oleh siapapun di antaranya. Mao Lijun kemudian merespon, bahwa hal itu tidak masalah baginya. Seperti yang ia katakan sebelumnya, dirinya tidak seperti Shadow, yang merupakan orang bodoh sekaligus buta, karena tidak menganggap serius, perihal tawaran Lizzie terhadapnya. Lalu untuk transaksi berikutnya, Mao Lijun mengajak Lizzie untuk ngobrol lebih lanjut, saat mereka berdua kembali ke dunia nyata. Nampak Shadow yang berjalan melewati mereka, seakan tidak peduli sedikitpun dengan urusan mereka. Di dalam hati, Mao Lijun nampak tertawa, bertanya kepada Lizzie, bagaimana jikalau game ini dapat mempengaruhi umur aslinya di dunia nyata. Dengan tawaran Lizzie yang menukar jangka hidup dengan uang ini, dirinya sudah mendapatkan keuntungan yang lebih. Soalnya, Mao Lijun juga bahkan dapat farming jangka hidup, yang dapat diperdagangkan itu, kapanpun yang ia mau. Jadi, Lizzie dan partinya ini, hanya mengubah cara bermain game mereka, dengan menukar sesuatu di dalam game, dengan menggunakan uang sungguhan di dunia nyata. Bagi Mao Lijun, ini sudah seperti melewati 2 pulau dengan 1 perahu, atau melempar 2 burung sekaligus dengan 1 batu. Mao Lijun memuji dirinya sendiri, bahwa dirinya memang jenius, karena telah menerima tawaran orang kaya ini. Lalu setelahnya, kita kemudian kembali berpindah, ke kota Sel Town atau kota pemula. Di sana, Shadow nampak mengaktifkan suatu pintu, dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Setelah menyalurkan energi mana ke pintu tersebut, pintu itu kemudian menyala, dan memancarkan petir biru dari sana. Shadow lalu berkata, kalau dengan cara ini, formasi teleportasi di kota pemula, telah berhasil diaktifkan olehnya. Selanjutnya, fungsi dari pintu ini, akan dijelaskan oleh panel sistem. Panel sistem muncul di hadapan King Feng, dan memberikan selamat padanya, karena telah mengaktifkan formasi teleportasi di Shell Town. Dengan tindakan ini, King Feng telah menerima 1 poin reputasi. Selain itu, King Feng dapat berteleportasi sekali sehari secara gratis. Tetapi untuk teleportasi berikutnya, maka formasi akan mengonsumsi jangka hidup, yang dapat diperdagangkan milik King Feng. Dan sebagai informasi tambahan, kalau saat ini, tidak ada formasi teleportasi yang teraktivasi lainnya,
yang terdapat di kota Jianghai, atau kota berikutnya. Mendapati informasi itu, King Feng lalu menjelaskan, kalau formasi teleportasi di kota pemula ini, adalah teleportasi dua arah. Jadi, bakal tidak ada gunanya, jika pemain hanya menyalakan atau menerangi satu sisi. Pemain dari kota lain, juga harus menyalakan pintu teleportasi di kotanya, agar kota Cell Town bisa terhubung ke sana. Dan untuk dapat mengaktifkan formasi ini, pemain harus mencapai level 5, dan kemudian mengaktifkan formasi teleportasi yang berada di kotanya. Dengan begitu, maka mereka dapat melakukan perpindahan dua arah. King Feng juga cerita, bahwa ia teringat pada kehidupan sebelumnya, yang dimana saat itu, Song Fei berada di kota Firefly. Sehingga, King Feng dapat mengatur peringatan, yang akan segera memberitahu Song Fei, perihal terdapat seseorang, yang hendak mengaktifkan formasi teleportasi di kotanya. Tetapi, meskipun saat ini hanya dinyalakan satu sisi, bagi King Feng, itu bukan masalah yang besar, jika berkaitan dengan teleportasi antar kota. Soalnya, kembali ke tujuan utama King Feng di awal, adalah untuk naik level hingga ke level 10, dan kemudian menuju ke alam berikutnya, yang disebut alam dewa yang ditinggalkan. Dan di sanalah, game God Forsaken ini benar-benar dimulai. Setelah mengaktifkan formasi teleportasi, King Feng lanjut berjalan ke tengah kota, lalu kemudian duduk di lantai, dan mengaktifkan notifikasi pemberitahuan di atas kepalanya. Dia mengumumkan, bahwa ia akan menjual perlengkapan atau equipment, dan juga skill atau kemampuan, hanya dalam jangka waktu 10 detik saja. Jadi, siapapun orang yang pertama kali datang, maka dialah yang akan dilayani oleh Shadow. Menyadari Shadow kembali menjual barangnya, para pemain kembali terkejut, berkata bahwa pro player Shadow telah muncul kembali. Mereka nampak bersemangat saat melihat Shadow kembali ke kota. Salah satu di antara mereka mengaku, kalau ia telah menyiapkan 150 hari jangka hidup, guna menunggu Shadow menjual sesuatu. Mengapa kali ini lebih ramai? Karena setelah penjualan Shadow yang terakhir kali, di mana ia menjual mantra kerucut es, membuat Greyros, pemain yang membelinya itu, berhasil naik tingkat ke list nomor 2, dalam daftar peringkat pemain tertinggi. Jadi mereka berharap, kalau kali ini, Shadow masih menjual buku skill, untuk pemain dengan profesi penyihir. Dan saat mereka memeriksanya, memang benar, terdapat satu buku skill, yang dijual oleh Shadow kali ini. Tetapi, itu adalah buku skill kelas Silver, yang berjudul Battle Roar, yang ditujukan untuk pemain dengan profesi warrior. Sesaat kemudian, seorang pria dengan profesi warrior, nampak tertarik dengan buku itu, dan kemudian membelinya dari Shadow. Panel sistem memberitahu, bahwa pertukaran sukses, King Feng kini mendapatkan 300 hari jangka hidup, yang dapat diperdagangkan olehnya. Para pemain lain, yang melihat orang itu menukar 300 hari jangka hidupnya, kemudian bertanya dengan curiga. Sembari mendecikkan lidahnya, dia bertanya perihal apakah layak, jika dia menghabiskan 300 hari jangka hidupnya, untuk membeli satu buku skill tersebut. Pemain di sebelahnya merespon, kalau pandangan dan pikirannya dangkal, jika berpikir seperti itu. Soalnya, dengan satu buku skill ini, efisiensi warrior dalam farming monster level rendah, akan meningkat beberapa kali lipat. Dan 300 hari jangka hidup itu, akan kembali lagi tercapai, hanya dalam waktu kurang dari 2 hari, setelah pengguna menghabisi monster yang banyak. Setelah mendengar penjelasan pemain ini, mereka pun semakin tertarik, dengan perlengkapan yang dijual oleh Shadow. Mereka ada yang membeli jubah penyihir, ada yang membeli sepatu, dan membeli apapun yang tersisa. Setelah semua barang dagangannya habis, King Feng lalu berkata dalam hati,
bahwa ia tidak menyangka, ia berhasil menjual semuanya dalam waktu 1 menit. Sehingga, King Feng menerima telah 650 hari jangka hidup yang dapat diperdagangkan, yang membuat jangka hidupnya mencapai total 2174 hari. Tetapi, meskipun jumlahnya meningkat pesat, ini masih belum cukup bagi King Feng untuk membawa level, atribut, profesi, dan perlengkapannya agar bisa keluar di dunia nyata secara sempurna. King Feng mengaku bahwa perjuangannya masih dikatakan sangat jauh. Nampak pemain lain yang bersedih karena dirinya tidak berhasil untuk mendapatkan apapun kali ini. Dia mengaku telah gagal bersaing dengan yang lain sejak Shadow pertama kali mulai berdagang. Yang lain juga setuju, dirinya juga tidak mendapatkan apapun. Bahkan di antara mereka, ada yang bertanya ke Shadow, apakah dia bisa berjualan di sini 2 kali. Yang lain juga menambahkan, meminta Shadow untuk menjual beberapa kali lagi, dan ia memohon dengan sangat agar dikabulkan. Namun, salah seorang pemain di antara mereka, kemudian memberanikan diri maju ke depan Shadow, memberitahunya, kalau ia mempunyai sebuah harta karun, dan apakah Shadow berminat memilikinya. Gadis berambut koral terang, yang merupakan anggota parti Wang Meng, seorang penyihir dengan profesi tersembunyi, yang dikenal dengan Lizzie juga, kemudian menunjukkan sebuah cincin pada Shadow. Dan panel sistem mengidentifikasi, kalau cincin itu, merupakan space ring, yang berisi 12 slot ruang penyimpanan, tidak menempati slot cincin atau backpack. Semua pemain di belakangnya nampak terkejut, melihat Lizzie menawarkan barang yang langka ke Shadow. King Feng juga ikut melotot, tidak menyangka bisa melihat space ring di depan matanya. King Feng menjelaskan dalam hati, kalau benda ini adalah perlengkapan penyimpanan khusus, yang nilainya terletak pada tidak menempati slot cincin atau backpack. Dan setiap pemain hanya dapat membawa paling banyak 3 tas atau backpack penyimpanan, jika tidak dipadukan dengan cincin ini. King Feng melanjutkan, meskipun rampasan ini dapat dijatuhkan oleh monster manapun, tetapi dengan drop rate yang rendah pemain pemula, sebagai contoh adalah gadis ini, untuk mendapatkan barang langka seawal ini, maka keberuntungannya terlalu bagus. King Feng lalu bertanya ke Lizzie, perihal berapa harganya. King Feng di dalam hati kembali melanjutkan, kalau di kehidupan sebelumnya, 12 slot seperti cincin gadis ini, dapat dijual sebanyak 3.600 hari, dari jangka hidup yang dapat diperdagangkan. Lizzie kemudian tersenyum, menjelaskan bahwa ia tidak membutuhkan jangka hidup, tetapi hanya menginginkan Shadow, untuk menambahkannya sebagai teman. Sehingga dengan itu, dirinya bisa meminta Shadow untuk membentuk party dengan mereka, untuk membunuh satu bos monster bersama-sama. King Feng, yang tidak ingin melewatkan barang langka ini, akhirnya setuju, dan menerima pemain dengan alias Black Plum Big Plum, atau plum besar plum hitam sebagai teman. Sebagai informasi tambahan, plum dalam bahasa China, disebut dengan Lizzie. Tetapi, untuk plum besar plum hitam, maka disebut sebagai Hei Mei Da Mei. Namun untuk mempermudah sebutannya, maka Mimin akan memanggil gadis ini dengan sebutan Lizzie juga. Setelah menerimanya, Shadow lalu bertanya, perihal bos monster macam apa itu? Lizzie menjawab, kalau bos monster itu berada di kelas gold atau emas. Shadow kembali nanya, apa nama dari monster ini? Lizzie mengaku bahwa sebenarnya tidak berhasil melihatnya, karena jaraknya yang terlalu jauh waktu itu. Tetapi, tampilannya seperti perahu di rawa, yang tampak compang-camping. Mendengar penampilannya yang seperti perahu dan compang-camping, King Feng sudah mempunyai dugaan di benaknya, kalau itu mungkinkah adalah ghost ship atau hantu perahu. Jadi, hantu perahu kelas gold ini,
adalah bos spesial yang langka, yang bisa muncul di level manapun. Penampilan dari bos monster ini sangat jelek, dan dapat menjatuhkan beberapa perlengkapan spesial, yang sebenarnya tidak berguna. Dan setiap kali hantu perahu emas ini muncul, pertempuran pasti akan pecah di antara berbagai guild, hanya karena bos monster tersebut. Seharusnya, hantu perahu emas yang muncul di kota pemula, biasanya berada di level 5. Dan bos monster yang satu ini, juga merupakan yang paling mudah untuk dibunuh. Persyaratan untuk memunculkan hantu perahu emas di desa pemula, yaitu menerima cincin penyimpanan langka, dan juga menjadi anggota parti dari Wang Meng, yang merupakan parti terkuat saat ini. King Feng jadi kepikiran, kalau mungkinkah Lizzie ini, bagaikan ikan koi, yang dikabarkan di kehidupan masa lalunya. Ikan koi dalam kacamata orang Tionghoa, menggambarkan keberuntungan dari surga. Karena King Feng masih penasaran akan bos monster ini, dirinya kembali bertanya ke Lizzie, perihal bagaimana caranya, Lizzie bisa menemukan bos monster kelas emas ini. Lizzie kemudian mendongak ke atas, menyentuh dagunya seraya berkata, kalau seingatnya, setelah dirinya menghabiskan makanan di dunia nyata, dia ingin cepat-cepat online di dalam game, dan berusaha untuk menaikkan level bersama partinya. Tetapi, siapa yang menyangka, kalau teman-teman partinya, malah begitu lambat saat naik level. Dan karena tidak ada yang bisa mereka lakukan, maka Lizzie memutuskan untuk jalan-jalan, dan akhirnya, dia melihat bos monster kelas emas ini, tepat di bawah tebing di dekat kota pemula. Mendengar cerita Lizzie barusan, King Feng kembali teringat, dengan sebuah kabar dari kehidupan sebelumnya. Waktu itu, King Feng sempat mendengar, kalau parti Wang Meng, dikabarkan memiliki anggota, dengan bentuk fisik seperti ikan koi. Dan ketika anggota itu berkeliaran di alam liar, anggota itu bisa bertemu dengan bos yang langka, peti harta karun, istana bawah tanah, dan juga sebuah kuil. Pada awalnya, King Feng berpikir kalau itu adalah tabir asap, untuk menutupi informasi yang mereka miliki. Atau yang dimaksud, adalah menyebarkan informasi yang berlebihan, agar orang lain tidak menganggapnya serius, dan hanya sekadar kabar belaka. Tetapi saat ini, King Feng malah tidak menyangka, kalau itu adalah kenyataan, ikan koi yang dimaksud di kabar itu, adalah Lizzie berambut koral terang ini, yang merupakan satu-satunya wanita di parti Wang Meng sekarang. Lizzie yang menyadari tatapan Shadow terhadapnya, lantas bertanya sambil malu-malu, perihal mengapa Shadow melihatnya dengan tatapan seperti itu. Shadow dengan gugup berkata, kalau itu bukan apa-apa. Saat ini, mereka nampak berjalan ke tempat bos monster hantu perahu emas, yang sebelumnya diceritakan oleh Lizzie. Dan tak jauh di belakang mereka berdua, terlihat pria botak yang mengintai mereka. Lalu setelah melihat keduanya keluar kota, pria botak itu kemudian berlari ke bosnya, dan hendak melaporkan hal ini. Bosnya nampak sibuk, bercerita kepada anggota parti yang lain, tentang pencapaian yang ia raih selama ini. Dia cerita, kalau saat itu, dialah yang memimpin saudara-saudaranya, untuk menaklukkan Overlord of Sand City, atau penguasa kota pasir. Dia lantas meminta kepada anggota-anggota barunya itu, untuk yakin kepadanya, dan mengikuti jalannya. Dengan begitu, maka sang bos akan memastikan, kalau masing-masing dari mereka memiliki kehidupan yang baik. Kembali ke pria botak sebelumnya, dia berteriak menarik perhatian bosnya, menyampaikan bahwa Shadow telah membawa seorang gadis keluar kota. Mendengar kabar ini, sang bos kemudian tersenyum tipis, berkata bahwa memang benar, Shadow itu hanyalah bocah muda biasa. Shadow tampaknya tidak bisa menahan diri, untuk tidak bermain dengan seorang gadis. Dia lantas menyuruh yang lainnya, untuk ikut dengannya setelah ini. Kembali ke Shadow dan Lizzie,
Saat mereka sudah keluar dari gerbang kota, Shadow lanjut memberitahu bahwa dirinya bisa membantu Lizzie untuk melawan bos monster tersebut. Jika bos itu menjatuhkan perlengkapan dan buku skill apapun yang bisa Lizzie gunakan, maka Shadow akan memberikan itu padanya, dan untuk sisanya, Shadow akan mengambilnya. Dia meminta pendapat Lizzie perihal bagaimana dengan saran ini. Mendengar saran dari Shadow, Lizzie kemudian teringat akan teman partinya, lalu lanjut bertanya, lantas bagaimana dengan Kapten Wang Meng, dan juga anggota party yang lain. King Feng menjelaskan, kalau partinya Lizzie itu, memiliki segala macam kelas di dalamnya. Jika tidak ada rampasan yang jatuh untuk kelas assassin, maka bukankah itu membuat Shadow telah melakukan hal yang sia-sia? Lizzie kemudian menerima tawaran Shadow, tetapi ia juga balik bertanya, apakah dirinya bisa membuat permintaan kecil. Shadow mengizinkannya untuk mengatakan permintaan seperti apa itu. Lizzie melanjutkan, jika ada perlengkapan yang jatuh untuk Kapten Wang Meng dan yang lainnya, maka dapatkah Shadow menjualnya kepada party mereka dengan diskon? Shadow kembali merespon, berkata kalau hal itu tidak masalah. Lizzie langsung bersemangat, setuju dengan penawaran ini, dan berencana akan berangkat ke tempat bos monster itu, setelah Kapten Wang Meng kembali online ke game. Tapi sebelum itu, Lizzie juga kebingungan, bertanya balik ke Shadow, perihal kemana tujuan mereka saat ini. Shadow yang bingung dengan pertanyaan itu, langsung bertanya memastikan pada Lizzie, bukankah mereka saat ini sedang berjalan menuju ke bos monster hantu perahu emas itu. Mengetahui Shadow ternyata langsung mau ke sana, Lizzie seketika memasang ekspresi pucat, dan ia tiba-tiba berhenti melangkah. Dia lalu berkata ke Shadow dengan takut, kalau Shadow adalah seorang assassin, dan dirinya adalah seorang penyihir. Shadow bisa menjadi tidak terlihat, tetapi Lizzie tidak bisa. Jadi, jika bos monster itu menyerang dirinya, maka bagaimana nasib Lizzie ke depannya? Shadow dengan santai menjawab, kalau dia sendiri sudah cukup. Shadow berkata ke Lizzie, kalau dia bisa menonton dari suatu tempat yang aman, sembari menunggu dirinya selesai, dalam menghabisi bos tersebut. Mendengar statement ini, Lizzie sekali lagi tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia langsung gemetaran, bertanya dalam hati, mampukah satu orang seperti Shadow, untuk membunuh bos monster tingkat gold? Meskipun Lizzie paham jika Shadow sangat kuat, tetapi saat mendengar hal itu langsung darinya, Lizzie tetap saja merasa, kalau itu terlalu konyol dan sembrono. Namun, saat Lizzie gemetar mendengar perkataan Shadow barusan, Shadow malah menyadari sesuatu hal yang lain, dan seketika menghilangkan keberadaannya, dari hadapan Lizzie yang gemetar itu. Lizzie yang melihat Shadow menghilang, tentu saja terkejut dan kebingungan, apalagi dirinya ditinggal sendirian di tengah hutan. Lizzie yang panik, lanjut berjalan ke depan, sembari berteriak memanggil Shadow. Dia berteriak ke Shadow, menanyakan perihal kemana ia pergi. Sementara itu, para penguntit yang mengikuti mereka dari belakang, juga nampak terkejut, setelah mendapati bahwa Shadow itu, tiba-tiba saja menghilang dari tempatnya. Dia melaporkan hal itu kepada sang bos, dan sang bos menjawab dengan tertawa kecil, seraya melanjutkan, kalau Shadow itu, pasti telah menipu gadis ini, dan memilih meninggalkannya di alam liar. Dan berhubung Shadow meninggalkan santapan, sang bos kemudian menyampaikan rencananya, untuk menangkap gadis itu, dan bermain dengannya sebentar. Dia kembali menegaskan ke semua anggotanya, kalau bukankah dia sudah bilang sebelumnya, jika mereka mengikutinya, maka mereka akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Buktinya, mereka disuruh untuk melihat gadis itu, yang disediakan khusus untuk mereka. Anggotanya kemudian memuji sang bos, dengan berkata bahwa sang bos sangat pintar. Namun,
Tanpa mereka semua sadari, Shadow rupanya masih diam di tempatnya, dan menunggu mereka melangkah lebih jauh. Saat mereka berada tepat di hadapan Shadow, mereka kemudian bingung, dengan kemunculan asap hitam yang tiba-tiba. Tapi tak lama setelahnya, Shadow langsung bergerak cepat melewati kelompok mereka, sembari memberikan tebasan beruntun yang mematikan. Sehingga, tak butuh waktu lama, notifikasi panel sistem kembali muncul, memberitahu bahwa King Feng telah membunuh 5 pemain, dan menerima 12 jangka hidup, yang dapat diperdagangkan secara total. Mendapati jangka hidup mereka hanya 12, meskipun terdiri dari beberapa anggota, King Feng dengan kecewa berkata, kalau mereka ternyata sangat miskin. King Feng mencoba menganalogikan, kalau dirinya seperti membunuh 2 serangga kecil, yang tidak berarti apa-apa. Setelah ia selesai membantai party sebelumnya, Shadow akhirnya kembali menampakkan dirinya ke Lizzie, dan itu membuat Lizzie terkejut melihatnya. Lizzie dengan takut bertanya, tentang kemana perginya Shadow sebelumnya. Shadow menjelaskan, kalau ia menghilang sebelumnya, karena ada beberapa orang yang mengikuti mereka. Jadi, Shadow telah mengirim semuanya, kembali ke kota pemula dengan baik. Mengetahui bahwa Shadow telah membantai sebuah kelompok, Lizzie kembali terkejut, menyampaikan dugaannya, kalau ia mengira, Shadow sebelumnya hanya pergi sebentar untuk kencing. Dan Lizzie menyadari, bahwa Shadow yang notabene-nya adalah kelas assassin, pasti memiliki skill tembus pandang seperti itu. Jadi Lizzie berpikir, kalau Shadow ingin ke toilet, pasti akan sangat nyaman baginya. Shadow bisa buang air kecil dimanapun, dan tidak perlu takut terlihat, karena ia memiliki skill invisible. Tetapi, Lizzie juga sempat kepikiran, jika ada hajat yang keluar dari tubuh Shadow, bukankah itu seharusnya menjadi tidak terlihat juga? Dia banyak melontarkan pertanyaan ke Shadow, dan meminta Shadow untuk menanggapinya. Tetapi, alih-alih menanggapi pertanyaan tidak penting dari Lizzie ini, Shadow awalnya terdiam, lalu menyuruhnya untuk cepat membawanya ke tempat bos monster hantu perahu emas tersebut berada.